Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, rekan-rekan kreator semuanya. Apa kabar? Akhir-akhir ini ada pihak yang sudah membuat gaduh jagat media sosial dengan membawa nama gue ke media sosial dan grup WA. Gue memang belum muncul ke permukaan, masih menunggu bukti-bukti valid yang mengarah ke pencemaran nama baik gue. Dan kayaknya makin kesini gue lihat perkembangannya makin tambah rame aja ya. Nah, di sini gue bermaksud memberikan pernyataan dan beberapa informasi atau mungkin klarifikasi kali ya yang perlu kalian tahu. Sebelum lebih jauh, kayaknya gue perlu infoin juga ke kalian soal orang ini. Sebut saja namanya Babi Ganas. Orang ini sudah 2 kali melakukan percobaan penipuan melalui marketplace dengan modus yang ya mirip-mirip dan hampir sama. Yang pertama nih ya, sebagai pembeli drone. Dia beli drone di marketplace. Ketika barang sudah sampai dan terima dengan baik tanpa ada kurang apapun, tapi dia melaporkan seller dan mengaku bahwa ada kurang item barangnya. Dan melakukan pengajuan refund dengan harapan bahwa dana dikembalikan ke pembeli. Padahal drone-nya itu udah dipakai terbang sama gue ke Pulau Sepak. Dan gue ada bukti videonya kok, tenang aja. Tapi ngakunya ke seller baru unboxing sehari setelah ke Pulau Sepak. Anjing banget kan? Sekali lagi harapannya agar dana dikembalikan dan seller tidak dapat apa-apa. Tapi setelah dia melihat gelagat seller punya bukti-bukti kuat, akhirnya dia tarik lagi pengajuan refundnya dan dana diteruskan ke seller. Anjing banget kan? Yang kedua, kasusnya belum lama ini kok. Modusnya hampir sama. Kali ini baterai drone. Infonya sih katanya barang sudah di-unboxing. Tapi sedemikian rupa dia repacking ulang lagi dengan memasukkan barang KW atau fake. Lalu di-unboxing lagi dan direkam di unboxing yang kedua ini. Untuk detailnya boleh sini ngopi bareng. Mungkin mau ketemu langsung sama sellernya, ayo kita ketemuin duduk bareng sama gue sini. Kita ngopi-ngopi lagi. Di beberapa kasus yang lain orang ini juga makan duit dalam tanda kutip ya, makan duit job teman fotografer dalam sebuah event atau job. Dan itu teman gue sendiri kok. Klien kecewa dengan hasil kerjanya dia yang gak berkualitas dan dibayar separuhnya nih sama klien. Tapi sayangnya pembayaran klien itu masuk ke rekeningnya dia. Dan teman gue gak dapet apa-apa. Padahal teman gue yang ngasih job itu loh. Anjing banget kan? Gimana? Anjing banget kan kedengerannya? Tapi kalau mau tahu lebih detailnya lagi yuk gue pun diskusi. Kita ngopi bareng aja sama yang bersangkutan kalau mau. Kalau perlu satu grup WA atau satu Instagram kita main ke rumah gue. Tapi ada Babi Ganasnya juga di situ. Jadi biar kalian juga tahu siapa dia, siapa gue. Dan kita adu reputasi. Dan ada beberapa masalah lagi dengan temen gue yang mungkin gak bisa gue sebut satu persatu ya, case by case masalahnya. Lagi-lagi mending sini duduk santai sama gue sambil lihat chatan keluh kesah teman-teman gue ini terhadap Babi Ganas ini. Kalau mau ya, gue open diskusi kok. Bisa ke rumah gue, ayo kita open diskusi, kita ngopi-ngopi, kita makan santai. Ya walaupun rumah gue gubuk, yang katanya kecil, rumah gue miskin, ya it's okay, gak masalah. Memang gue berasal dari keluarga yang tidak berada ya, gitu. Terserah, open aja. Rumah gue ini gubuk kecil yang ya mungkin hampir rubuh kali ya. Tapi gue open diskusi. Kalau yang mau ke rumah gue open banget ya. Pintu rumah gue selalu terbuka buat siapa aja yang tidak cari masalah ke gue. Oke, kita lanjut ke masalah gue ya. Yang pertama soal utang piutang. Soal utang piutang. Sejatinya itu adalah urusan personal dan tidak ada kaitannya dengan kalian yang gak berurusan dengan orang ini nih. Apalagi berurusan sama gue. Gak ada hubungannya sama sekali. Orang luar ya, sama gue sama Babi Ganas ini gak ada urusan sama sekali ya. Nah dia bilang kan gue punya utang nih. Dia bilang nih gue punya utang. Kalau bener nah datang aja deh baik-baik sini ke rumah gue. Bawa bukti-buktinya. Bawa surat perjanjian utang, dokumen-dokumen transfer, dan lain-lain yang menguatkan kalau gue ngutang sama dia. Sesuai dengan apa yang dia keluar-keluar di medsos ya. Gue gak tahu nih dia keluar-keluar apa nih di medsos nih. Karena IG-nya sudah gue blok. Dan memang sengaja takut merabat kemana-mana. Jadi bikin parah lagi sih.
Kalau memang valid ya gue bayar. Jangan sekarang misalnya nih ngomong ngutangin 3 juta. Besok lain lagi nih ngomongnya nih, ngutangin 6 juta. Itu udah nipu namanya. Atau memang wataknya penipu kali ya. Dari awal juga dia sudah banyak nipu orang. Atau cuma sekedar suka-sukanya ingatan dia aja ya. Ya sudahlah. Utang buat gue bukan aib selama gue mampu untuk bayarnya sesuai akad dan perjanjian kesepakatan utang. Tapi lagi-lagi dengan cara yang elegan dan dengan cara yang rasional. Ya, bukan dengan nyilek-nyelekin gue, mencemarkan nama baik gue, mengumbar-umbar masalah pribadi gue yang mungkin dibuat sedemikian rupa, dimodifikasi lagi sama dia yang seolah-olah bener-bener mencemarkan nama baik gue. Ya itu sih gue gak terima sih. Dia tahu rumah gue kok. Kalau perlu orang-orang yang punya masalah dan sudah pernah dirugikan sama dia, ikutan sini, datang bareng, kita ngobdar bareng supaya semua clear. Sekali lagi, rumah gue selalu terbuka untuk siapapun untuk open diskusi. Ya walaupun rumah gue katanya gubuk ya, kecil, miskin, gak apa-apa. Gue terima itu daripada gue pura-pura kaya. Oke. Intermezzo dikit ya. Yang kedua nih ya, gue denger juga orang ini sering kali cari-cari masalah sama orang lain. Mulai dari grup WA, Instagram, dan medsos lainnya. Dan kelihatannya memang agak lain sih. Atau mungkin lebih tepatnya NPD kali ya. Kalian tahu penyakit mental NPD kan? Ya gitu deh. Yang perlu diperhatiin banyak orang. Semakin diladenin semakin menjadi kayaknya nih orang nih. Ya sudahlah ya. Tahulah ya kalian NPD seperti apa ya. Oke, kita lagi masuk ke yang ketiga. Dia ngaku-ngaku sebagai jurnalis di salah satu media. Sejauh yang gue tahu nih ya, dia kena pemecatan atau layoff kali bahasanya ya, atau pengurangan, dan sudah tidak aktif lagi di media itu sejak 2024. Kenapa? Karena gue tahu persis dan gue pernah lihat ID persnya dia 2024, dan gue punya pengalaman sama dia. Mobilnya digembok, dikunci sama dishub. Dia pakai kartu pers yang 2024-nya itu untuk lepas dari jeratan. Ya, ada buktinya. Ini pola yang seringkali dia gunakan kalau lagi bermasalah sama orang dan berperilaku seolah bermain sebagai playing victim dan mengancam orang bakal di-up di media kalau bermasalah sama dia. Apapun itu masalahnya. Yang terakhir nih, bagi pihak-pihak yang merasa risih karena ulahnya dia dan merasa nggak nyaman, silakan bikin laporan aja. Itu hak kalian. Sekali lagi, privasi kalian. Sekali lagi, itu kenyamanan kalian. Ya, sekali lagi ini urusan personal dan nggak ada urusannya sama orang lain. Ini urusan gue sama si babi ganas. Kalau soal urusan pencemaran nama baik, gue masih nunggu buat ngumpulin bukti-bukti valid buat menjerat orang ini buat bikin laporan. Tapi sepertinya zaman sekarang kalau berurusan dengan hukum kayaknya agak sulit ya. Ya at least kalian tahulah melalui video ini, melalui klarifikasi gue ini, setidaknya kalian tidak mendengar dari satu pihak saja. Oke, baik, jadi sekian dulu video pendek dari gue. Terima kasih teman-teman kreator yang udah mau dengerin sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.